Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Podcast ini perdana bagi saya, karena podcast ini sendiri hadir dari bentuk tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke pembahasan klimaks pada podcast hari ini. Simak kisahnya dari kisah cerita milik teman saya yang berada di lingkup organisasi saya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam bahkan. Sebelumnya, kenalin, panggil aja aku sahabat sendu. Di sini aku diminta buat ceritain pengalaman aku yang mungkin nggak bisa dilupain katanya. Menurut aku semuanya nggak bisa dilupain sih. Cuma aku cerita aja yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Jadi ini ceritaku waktu mendaki gunung. Pendaki gunung banget nih. Jadi waktu itu aku melakukan pendakian ke Gunung Prau di Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Itu aku sekeluarga berempat, sekeluarga pokoknya, sama ayah, sama ibu aku. Nah, ini bukan pendakian pertama aku, bukan juga pendakian pertama aku ke Gunung Prau ini. Jadi ibarat aku udah kedua kalinya kalau nggak salah. Jadi aku udah seenggaknya tau lah kondisi di sana tuh gimana. Jadi persiapannya udah lebih matang juga dong. Nah, jadi kan emang udah pernah kesana. Nah, Gunung Prau ini bisa dibilang dia kecil-kecil cabai rawit. Jadi ya kecil-kecil cabai rawit, dia tuh cuma sekitar, kalau kita naik ke sana itu cuma butuh waktu mungkin paling lama 4 jam itu kalau santai-santai. Cuma kondisi medannya itu nanjak terus, sudah gitu kayak masih ada akar-akar pohon yang keluar gitu, licin juga kalau hujan, jadi tanah gitu. Nah, pokoknya akhirnya kami aku sekeluarga mulai pendakian dong, dengan kondisi udah tahu, udah persiapannya lengkap, karena emang kita udah pernah kesana dan udah tahu apa aja sih yang kita perluin. Nah, jalanlah kita terus sekitar pagi menuju siang pokoknya. Sudah jalan awalnya cerah, terus lama-lama makin mendung. Ini baru sekitar beberapa jam perjalanan ya, mungkin 1,5 atau 2 jam, nggak tahu deh, lupa. Udah lumayan lama, nggak lama sih, beberapa tahun lalu. Terus habis itu ternyata benar aja yang diperkirakan, akhirnya hujan turun. Awalnya masih gerimis, kita masih pakai jas hujan. Nah, terus di jalan tiba-tiba hujannya makin gede, dengan kondisi medan yang nanjak terus dan tanah itu licin banget. Jadi jalan itu kayak jadi jalur air, itu kemungkinan nggak bisa dinaikin karena bahaya juga kan buat kita semua. Kira mau nggak mau kita cari yang tempat sedikit datar untuk berhenti, bukan neduh ya, karena memang nggak bisa buat neduh, cuma ketutupan pohon aja. Kira kita berhenti, terus kita bikin bivak pakai flysheet gitu buat nahan, ya seenggaknya nahan hujan lah, nahan angin biar nggak dingin banget. Udah karena kami berempat, jadi kondisinya tuh aku sama ayahku tuh nyiapin bivaknya doang, jadi biar ibu aku sama kakakku gak kehujanan. Udah dong, kita pun akhirnya aku sama ayahku kehujanan memang, jadi kena air hujan. Karena aku mikirnya kalau nanti ibu aku sama kakakku yang kehujanan terus kedinginan, yang masakin siapa? Lagian juga mungkin aku gak bakalan kedinginan, itu pikiran aku begitu. Yaudah dong, akhirnya kita neduh dulu berapa lama ya, aku lupa,
cukup lama melihat dari hujannya sendiri cukup deras dan kondisi jalan benar-benar kayak jalur air, kayak terjun gitu airnya. Udah dong, udah kita tunggu, akhirnya hujan reda dan mulai berhenti. Kita lanjut perjalanan. Kondisi baju aku itu udah lumayan basah kuyup ya, karena hujannya deras terus dingin juga kan. Akhirnya udah jalan sampai di atas. Kalau di perahu ini vegetasinya itu cenderung terbuka, jadi kan dia perbukitan gitu, terbuka, lebih ke sabana aja. Jadi bener-bener pohon itu kalau di atas tuh udah jarang, jadi kalau kena angin badai ya udah kita terkena angin aja gitu, angin kan seger. Udah akhirnya udah selesai pasang tenda, udah makan kan. Kalau di gunung tuh emang kalau kita kehujanan kita harus langsung ganti baju. Itu pun sudah aku lakuin, aku udah langsung ganti baju begitu tenda selesai dipasang. Langsung ganti baju. Awalnya biasa aja, tapi emang kerasa dingin kan, habis hujan, anginnya juga kenceng. Terus udah malam nih, kita tidur dong. Malam-malam tuh aku sadar gitu, sempat kebangun. Itu aku kedinginan yang benar-benar dingin, tapi aku ngerasa gerah juga di sisi lain. Pokoknya gerah, tapi kamu kedinginan. Jadi emang susah ya dijelasin dimana kamu ngerasa dingin padahal jadi kamu ngerasa panas. sorry jadi kondisinya kamu ngerasa panas padahal kamu tuh kedinginan. Ya sebenarnya itu kedinginan ya, kayak rada-rada halu sih ya. Itu mungkin salah satu gejala hipotermia. Kalau di gunung itu salah satu penyakit ketinggian itu ya hipotermia, dimana suhu tubuh kita udah menurun dan bisa bikin kondisi kesadaran kita juga turun. Nah pokoknya itu karena aku ngerasa kepanasan, aku nekat buka jaket aku, buka kaos kaki, buka sarung tangan, semuanya. Jadi cuma tinggal langsung sleeping bag aja gitu, kayak aku kedinginan. Nah udah dengan kondisi itu ternyata aku nggak sadar kalau tengah malam itu aku bangun, ibarat ngelindur. Aku bangun, terus aku duduk, terus aku nangis. Tapi aku nggak sadar kalau aku nangis. Aku tuh sadar tiba-tiba ayah aku bangunin aku. Kamu kenapa? Kesebut namanya, sensor aja ya. Jadi aku dibangunin dong sama ayah aku. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Jadi itu tuh diem, aku duduk meringkuk, terus aku nangis sambil tidur. Mungkin kalau ada pendaki yang baru dan nggak tahu apa-apa, bisa dibilang aku tuh kayak orang kesurupan. Diem tahu nangis terus, kayak orang kesurupan lah. Makanya ini juga pelajaran juga buat kalian. Kalau ada gejala temen kalian halu, itu dicek dulu itu benar kesurupan atau jangan-jangan dia gejala hipotermia, karena memang hipotermia halu kadang. Makanya aku udah kayak halu gitu deh. Kamu kenapa kok nangis? Aku nggak tahu apa-apa, aku cuma meracau aja gitu. Dingin gitu. Tapi aku nggak mau dipakein jaket, jadi aku udah ngelepas semua penghangat tubuh aku gitu, jaket, sarung tangan. Aku nggak mau dipakein, nggak mau gerah. Padahal tadi barusan aja aku bilang aku kedinginan, tapi pas dipakein jaket aku bilang aku gerah. Jadi emang itu ya, emang kayak gitu kalau gejala hipotermia itu. Jadi kamu benar-benar nggak sadar kalau kamu itu apa sih yang kamu omongin. Kamu tuh bilangnya gerah tapi kedinginan. Ada di sisi lain juga kasus yang dia malah ngebuka baju dia semuanya, terus kondisi kesadaran juga udah menurun. Itu beberapa ada kasus kayak hipotermia kayak gitu. Cuma aku belum nyampe ke taraf itu, aku baru sampai buka jaket aja gitu kan. Tapi udah lumayan bahaya ya, karena kalau diterusin lewat. Ya udah dong, untungnya ayah aku inisiatif, aku langsung dipakein jaket, mau nggak mau pakein jaket, dipakein.
kaos kaki. Ya udah dong, itu aku udah dipakein jaket pun aku masih kebangun lagi malamnya, aku masih nangis lagi, bangun kayak orang kesurupan lagi, aku meringkuk terus nangis, bilang aku gerah tapi dingin. Memang aneh ya. Ya udah akhirnya aku inisiatif lagi kalau aku tuh kalau pendakian itu mau gunungnya serendah apapun itu selalu membawa emergency blanket itu emang berguna banget. Jadi dia tuh kayak sleeping bag, ada juga yang kayak selimut biasa, itu dibuat dari aluminium foil, itu emang bikin anget banget, itu buat darurat sih biasanya. Terus aku dipakein itu, nah yaudah deh akhirnya baru dia tidur nyenyak. Jadi emang mau gunung sependek apapun dan kamu udah pernah kesana, kamu udah berkali-kali naik gunung, alam itu tetap nggak bisa diremehin. Jadi ya kamu udah punya persiapan yang benar-benar matang, kamu udah pernah kesana, ibarat udah pernah survei tempat, udah tahu kondisinya kayak apa. Tapi kalau emang alam nggak bisa diprediksi, ya udah semuanya bisa terjadi. Yang udah pernah kesana aja masih bisa ngerasain gejala hipotermia kayak gitu, apalagi yang belum pernah kesana, apalagi yang suka nyepelein, yang cuma modal nekat doang, modal nekat pakai jaket tipis terus pakai sendal gunung naik gunung. Itu nekat banget sih, asli parah. Itu ya potensinya juga bisa lebih tinggi lagi buat ke hal-hal yang berbahaya, walaupun bisa kalian selamat, tapi emang alam itu pokoknya gak pernah bisa diprediksi. Jadi kalian gak boleh nyepelein kalau mau keluar lapang atau naik gunung, itu persiapannya harus benar-benar siap supaya hal-hal yang gak diinginkan itu gak terjadi. Mungkin bisa selamat karena sigapnya orang-orang terdekat. Gimana kalau orang-orang terdekat kalian saat itu nggak sigap? Ya udah, selamat tinggal. Gitu aja. Jadi intinya persiapan juga harus dimatengin, fisik juga harus dimatengin ya. Orang kalau sekuat apapun fisik juga itu masih ada kemungkinan loh terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi yang fisik yang nggak kuat. Jadi intinya di alam itu jangan modal nekat doang. Kalau nggak punya ilmu, kalau nggak ada ilmunya, saya ilmu yang beneran ilmu ya, ilmu pendidikan, bukan ilmu lain-lain. Udah sih itu aja, sekian dari sahabat sendu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, aku tahu banyak kurangnya. Jadi ya sekian, semoga bisa dijadiin pelajaran buat orang-orang terdekat atau bahkan orang-orang yang jauh di sana. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sehat selalu.